Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sain Syarif dengan NIM 20211888078. Jadi saya dari kelompok 16. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Jelaskan juga prinsip-prinsip akidah disertai dengan dalil Quran dan hadisnya. Menurut bahasa, akidah adalah sebuah kata yang berasal dari kata bahasa Arab yakni akad, yang memiliki makna mampu menyimpulkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, akidah memiliki sebuah keyakinan dan atau keimanan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dapat diurai oleh pengaruh apapun. Akidah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam. Akidah pada diri seseorang berbeda-beda tingkatnya. Tingkat akidah pada diri manusia tergantung pada pemahaman dan penghayatannya. Setelah kalian memahami pengertian dan ruang lingkup akidah Islam, perlu kalian pahami juga tentang prinsip-prinsip akidah Islam, yaitu satu, akidah Islam sebagai sesuatu yang diwahyukan Allah. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam ayat tersebut, Allah menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah benar-benar wahyu adanya, bukan sebuah rekayasa atau buatan Nabi sendiri. Dua, akidah Islam pada dasarnya tidak uh, berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Allah berfirman dalam surah As-Surah ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Syara'alakum min dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Sadaqallahul adzim, yang artinya dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, apa yang telah kami wasiatkan kepadamu Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, dan ketakwaan yang janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang yang musyrik untuk mengikuti agama yang diserukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberikan petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Jadi jelas bahwa akidah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah sama seperti yang diajarkan oleh para nabi dan Rasul terdahulu. Perbedaan ajaran Nabi dan Rasul terdahulu itu hanya terletak pada syariat-syariat yang berupa amalan-amalan. Perbedaan syariat itu terjadi karena perbedaan situasi, cara berpikir, kondisi sosial yang ada, dan sesuai dengan cara pandang masyarakat pada masanya. 3. Akidah Islam meluruskan akidah hadinah yang diselewengkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ma tatlu sayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون
wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman yashtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Shadaqallahul Adzim, yang artinya dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab dia janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istri. Mereka tidak akan dapat mencelakakan dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang dicelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguhnya mereka sudah tahu barang siapa membeli itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sesungguhnya sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual diri dengan sihir sekiranya mereka tahu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Fitria Risanti dengan NIM 2021 18881. Di sini saya akan menjawab soal AIK pada nomor 2. Soalnya, akidah dalam perspektif Muhammadiyah disebut akidah syahihah yang berorientasi pada salafus salih secara murni dan konsekuen. A. Apa yang dimaksud dengan akidah syahihah yang murni dan konsekuen? Jelaskan. B. Apa yang dimaksud dengan syirik dan syirik modern dan bagaimana cara menanggulanginya? Jelaskan. Saya akan menjawab terlebih dahulu nomor 2A. Akidah syahihah yang murni adalah akidah yang lurus untuk kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya akidah syahihah yang murni adalah menjadi benteng yang kokoh untuk menolak berbagai godaan dunia, penyimpangan paham, bid'ah atau ajaran baru, dan aliran sesat dari Islam. Sedangkan akidah konsekuen adalah akidah yang sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Selanjutnya nomor 2B. Syirik adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Kegiatan syirik juga sangat dekat dengan kehidupan manusia karena letaknya di dalam hati, yang mana setiap manusia berpotensi untuk melakukannya. Belum lagi syirik yang berbalut dengan kebudayaan seperti jimat, upacara pemanggilan jin, ramalan, dan lain-lain. Kata syirik berasal dari kata syarika yang berarti berserikat, bersekutu, bersama atau berkongsi. Arti lughawi atau bahasa ini mengandung makna bersama-sama antara dua orang atau lebih dalam satu urusan atau keadaan. Sedangkan syirik modern, syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Terdapat dalil Al-Quran pada Quran Surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Dan terdapat cara menanggulanginya sebuah syirik. Yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah, yaitu Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat La haula wala quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Keempat, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan atau hanya mengharap keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Ramadhani dengan NIM 2021 1880679. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 3A, yaitu apa makna ibadah menurut Muhammadiyah. Jadi dalam kitabnya itu, makna ibadah menurut Muhammadiyah itu berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah SAW tanpa memberikan tambahan atau pengurangan sedikit pun. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengambil keputusannya, Muhammadiyah ini punya ciri khusus dalam masalah ibadah, yaitu tidak sebagaimana umumnya pada kitab-kitab fikih, di mana terdapat syarat, rukun, dan mana yang wajib atau sunnah pada suatu macam rangkaian ibadah. Semua itu tersusun dalam bentuk tuntutan tanpa menyebut status hukum dari perbuatan, perkataan, dan juga rangkaian ibadah tersebut. Argumentasi yang dipegang oleh Muhammadiyah itu bahwa terjadinya pokok pangkal yang menimbulkan perselisihan dalam masalah ibadah ini adalah karena para ulama terdahulu itu dalam menghukumkan suatu ibadah tersebut antara satu dengan yang lainnya berbeda. Lalu selanjutnya bila ditanya bagaimana jika kita tidak mengamalkan salah satu tuntutan tersebut, maka jawabannya adalah bersediakah kita melaksanakan ibadah sebagaimana yang Rasulullah laksanakan. Lalu bila dijawab dengan sah atau tidak dalam mengamalkan tuntutan tersebut, berarti membuka perselisihan kembali. Jadi untuk ibadah sendiri dalam Muhammadiyah ini berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah SAW tanpa melebihkan ataupun mengurangi sedikit pun, dan juga Muhammadiyah memiliki ciri khusus tersendiri untuk masalah ibadah ini. Lalu nomor 3B, yaitu apa manfaat ibadah bagi pribadi. Menurut saya sendiri, manfaat ibadah bagi saya pribadi yang utama adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Karena jika kita sudah mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah kita akan merasa lebih damai. Serta saat saya mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah, saya juga menceritakan masalah-masalah, lalu saya memohon dan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah melakukan ibadah, saya mendapatkan pribadi saya yang lebih tenang, lebih damai, dan juga lebih berpikiran jernih. Saya juga lebih mengerti tujuan hidup saya setelah saya melakukan ibadah kepada Allah. Lalu dengan melakukan ibadah juga, salah satunya membaca Al-Quran dan juga tafsir arti dan juga tafsirnya, itu membuat saya memiliki banyak pengetahuan luas, yang dimana pengetahuan itu sudah ada sejak lama sebelum adanya penelitian. Allah sudah memberikan pengetahuan tersebut sejak Al-Quran diturunkan, dan itu memberikan pengetahuan yang lebih untuk saya sendiri. Dan juga dengan beribadah kepada Allah, saya juga merasa bahwa rencana-rencana saya itu lebih dipermudah karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin Abdullah dengan NIM belakang 080. Soal nomor 4, seringkali terjadi polemik tentang jumlah rakaat dalam sholat tarawih di bulan Ramadan.
antara yang 11 rakaat dan yang 23 rakaat. Lalu A. Bagaimana ketetapan Muhammadiyah dalam masalah tersebut? Jelaskan dengan disertai dalil. Di dalam buku Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, cetakan ketiga yang dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2013, terbitan Grama Surya, di dalam buku tersebut tercantum bahwa Qiyamul Ramadan atau salat tarawih dikerjakan sebanyak 11 rakaat dengan dua cara, yakni yang pertama yaitu dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud awal dan 3 rakaat witir tanpa tasyahud awal, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad yang artinya dari Aisyah diriwayatkan bahwa ketika ia ditanya mengenai sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, Aisyah menjawab, Nabi tidak pernah melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan dan di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan kau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan kau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu untuk hadis yang terkait sholat dengan 2 rakaat, ada di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa ia berkata, benar-benar aku akan mengamati sholat Rasulullah pada malam ini. Beliau sholat 2 rakaat khafifatain, lalu beliau sholat 2 rakaat panjang keduanya. Kemudian sholat 2 rakaat yang kurang panjang dari sholat sebelumnya, lalu beliau sholat lagi 2 rakaat yang kurang dari sholat sebelumnya. Kemudian sholat 2 rakaat yang kurang lagi dari sholat sebelumnya, lalu beliau sholat lagi 2 rakaat yang kurang lagi dari sholat sebelumnya. Kemudian sholat 2 rakaat yang kurang lagi dari sholat sebelumnya dan beliau melakukan witir 1 rakaat. Demikianlah sholat beliau. Lalu yang B, bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan secara argumentatif. Jika saya pribadi, saya melakukan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat karena itu sudah didikan sejak kecil atau sudah terbiasa. Namun saya tahu jika ada orang yang melakukan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat dan mereka itu benar karena mereka memiliki dasar yang kuat, yakni mengikuti dasar dari hasil ijtihad sahabat Nabi, yakni Umar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatima dengan NIM 2021 18882. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu syirik mempunyai derivasi turunan yang banyak sekali, misalnya tahayyul, khurafat, tamimah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan bagian A, yaitu jelaskan masing-masing disertai contoh. A. Tatahyur. A. Tatahyur berarti menafikan, meniadakan tauhid dari dua segi. Yang pertama, orang yang bertatayur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, bahkan ia bergantung pada sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan. Takhayul bisa merusak tawakal kepada Allah Ta'ala dan perbuatan tersebut mengkasihkan rendahnya tauhid pelakunya. Contohnya, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wafat tahun 1421 Hijriah rahimullah, tatahyur adalah menganggap sial apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihat yaitu melihat sesuatu yang menakutkan, yang didengar seperti mendengar burung gagak, atau yang diketahui seperti melihat tanggal, angka, atau bilangan tertentu. B. Khurafat. Pengertian dari khurafat adalah sebuah dongeng, cerita, legenda, kisah, asumsi, dugaan, dan lain-lain yang merupakan prediksi atau kejadian yang tidak benar adanya, namun masyarakat masih mempercayai dan bahkan menjadi hal yang menarik. Contoh, yang pertama, merantarai jasad orang mati sebagai perantara
berdoanya kepada Allah. C. Tamimah atau jimat. Tamimah adalah segala sesuatu yang digantung di rumah atau jimat sebagai penangkal yang akan dilindungi dari kejahatan. Contoh seperti berupa kalung atau gelang misalnya, diikat berupa sabuk, rompi raja misalnya, baik berupa tulisan Arab dari bacaan Al-Quran, suatu benda, pusaka, ataukah dari selainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat seperti sembuh dari penyakit atau melariskan barang dagangan, membuat orang lain semakin cinta atau mencegah bahaya, seperti tercegah dari suatu penyakit. Sebagai penangkal atau rumah akan dilindungi dari berbagai tindak kejahatan. D. Syirik Kuhnanah. Sejarawan Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa jauh sebelum agama Islam datang, alam pikiran bangsa Arab jahiliyah telah mengenal ragam persepsi supranatural seperti kuhnanah, sihir, dan lainnya. Kuhnanah berkaitan dengan perbintangan yang diyakini dapat mempengaruhi nasib seseorang. Perubahan letak suatu jenis bintang di langit diyakini dapat membawa malapetaka di bumi. Contohnya seperti zodiak. Baik, saya akan membacakan jawaban nomor 5 bagian B. Jelaskan bahayanya syirik dari kehidupan. Bahaya syirik yang pertama menimbulkan rasa khawatir dan hilangnya rasa aman di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am 82. Yang kedua, tersesat di dunia dan akhirat. Barang siapa yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa 116. Yang ketiga, dosa syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah jika mati dan belum bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa 48. 4. Jika seseorang berbuat syirik akbar besar, seluruh amalannya bisa terhapus. Allah Ta'ala berfirman, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am 88. Cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.